Sewu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ikdam yang kita hormati, kita muliakan, Bunyai juga, para kiai Bunyai, seluruh jamaah ST yang semuanya saya hormati. Pareng matur Gus. Ini menjadi bagian dari penguat kita semua bahwa insya Allah zikir kita, sholawat kita dipuntrami Allah. Amin. Insya Allah. Keleresan wonten 7 ulama di Mesir yang dikenal sebagai waliullah. Salah satunya adalah Syekh Mehana. Syekh Mehana ini pernah ke Jawa Timur pada saat beliau rawuh dalam nyuwun wekdal untuk sowan beliau. Kira-kira jam 10 malam saya diterima beliau, dan ketika beliau bertemu, beliau menyampaikan bahwa sore beliau baru ditelepon oleh muridnya yang dari Amerika. Murid ini berencana ke Kairo karena ingin sowan Syekh Mehana. Tapi ditelepon Syekh Mehana tidak sambung-sambung. Akhirnya muridnya ini singgah ke Istanbul, kemudian melanjutkan ziarah ke makbarohnya Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Rumi ini kemudian malamnya menemui muridnya Syekh Mehana, lalu kemudian ditanya, tadi sepertinya ada yang kamu sampaikan. Ini pada saat ziarah siangnya, malamnya Syekh Rumi menemui ini. Pasti bertemunya dalam mimpi. Muridnya kemudian menyampaikan bahwa beliau sedang mencari gurunya tapi tidak sambung-sambung. Siapa guru yang kamu cari? Kemudian dia menjawab Syekh Mehana, oh iya, beliau sekarang sedang di Indonesia di bagian timur. Daerah di mana banyak cahaya dan banyak keberkahan. Dua kata ini, banyak cahaya dan banyak keberkahan. Akhirnya kemudian muridnya melanjutkan perjalanan ke Kairo, ke rumahnya Syekh Mehana. Tanya kepada keluarganya, di mana Syekh Mehana? Saya telepon tidak sambung-sambung. Oh, Syekh Mehana di Indonesia, di Jawa Timur. Kenapa? Kata keluarganya. Kebetulan dalam natas sowan beliau Gus, beberapa kali kita ke Kairo dan kita juga ke pesantrennya beliau. Kemudian kepada keluarganya, si santri ini juga menyampaikan itu, katanya Syekh Rumi. Daerah yang sedang didatangi oleh Syekh Mehana, daerah yang penuh cahaya dan penuh keberkahan. Jam 10 malam saya diterima oleh Syekh Mehana. Beliau menyampaikan, bahagialah yang tinggal di daerah ini, di Jawa Timur. Seperti Syekh Rumi menyebutkan, Jawa Timur ini daerah yang penuh cahaya dan penuh keberkahan. Amin. Ini menjadi penguat karena sangat banyak pilar-pilar yang kemudian Allah memberikan anugerah, memancarkan cahaya-cahaya, dan kemudian Allah menurunkan limpahan keberkahan kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan Blitar barokah. Mudah-mudahan Jawa Timur barokah. Mudah-mudahan Indonesia barokah. Dalam matur nuwun Gus Ikdam diparingi kesempatan dalam majelis zikir, majelis sholawat kados mekaten. Karena banyak orang galau, banyak mencari tempat healing beragam-ragam, maka dengan berzikir hati kita akan tenang.
Dan zikir ini ibaratnya kalau ada mobil, maka inilah bensinnya. Kalau ada ikan, inilah airnya. Kalau ada ikan, tidak ada air, ikan itu tidak akan hidup. Kalau ada mobil, tidak ada bensin, mobil juga tidak bisa berjalan. Apa yang ingin saya sampaikan antara fisik dan nurani, antara gerakan badan dan gerakan rohani, ini harus bersambung. Majelis ini menggerakkan antara fisik dan rohani semua warga bangsa. Tadi di luar dalam kepanggil saking Pontianak, Gus, mungkin tidak ketangkap kamera di sana. Ada HP-ku sudah dipakai 1 tahun, bisa dapat pinjaman berapa banyak ya? Pinjaman 50 juta. Coba kamu download aplikasi ini dan ngajuin. tadi mudah-mudahan semuanya kelimpahan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim ulama, Gus Idam, Bunyai, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya mohon maaf, saya nggak pinter ngomong, Bapak Ibu sekalian. Saya bisanya cuma nyambut gawe. Ya. Jadi saya nggak bisa banyak ngomong. Bapak Ibu sekalian, hanya saya ingin menyampaikan. Tadi disampaikan oleh Gus Idam, saya banyak belajar. Saya mohon maaf, saya mungkin bisa cerita sedikit. Saat saya nutup doli, saat itu ada kelompok tertentu yang sudah saya larang untuk ke sana malam penutupan itu. Karena saya tidak ingin, saya adalah umaro. Itu tanggung jawab saya. Tiba-tiba mereka datang dengan membawa panah. Sementara orang-orang doli bawa celurit, bawa arit, bawa macam-macam. Saat itu saya jelaskan ke kelompok tadi. Saya sampaikan, kita sudah janji bahwa bapak-bapak nggak akan ke sini. Kenapa bapak-bapak ke sini? Saya sampaikan kalau bapak-bapak nggak pulang, maka saya nggak akan tutup. Yang aneh saat itu, kelompok doli tidak melihat saya. Kalau saya ada di tengah-tengah. Jadi posisi saya ada di tengah-tengah. Yang satu bawa panah, kelompok itu yang lain bawa celurit dan macam-macam. Saya tidak bisa dilihat oleh mereka. Bahkan saya dibilang mereka masuk ke radio bahwa Bu Risma tidak berani datang. Padahal saya sholat maghrib di Islamic Center, kemudian saya ada di situ menjelaskan kepada mereka. Kemudian setelah saya ngotot, mereka harus pulang kelompok ini. Saya masuk ke Islamic Center dengan Pak Menteri Agama, Menteri Sosial saat itu penutupan. Pulang, nggak ada lagi yang lihat saya. Saya keluar, semua nanya wartawan, Bu Risma di mana? Loh tadi lewat di sebelahmu. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan pelajaran Gus Idam tentang luman, itu saya ngalami itu. Saya ngalami kejadian itu. Saya bukan siapa-siapa, saya seorang umaro, saya dari seorang PNS. Kemudian saya dicalonkan, saya tidak pernah meminta. Jadi wali kota kan berdoa saja saya tidak berani. Saya tidak berani karena saya tahu ini berat. Berat jabatan ini. Karena itu saya tidak pernah mendaftar.
Ini saya ajarkan sama Mas Heri juga. Saya tidak pernah mendaftar dan saya tidak berani berdoa untuk jadi. Biarkanlah, saya percaya bahwa di lautan Mahfud sana sudah ditetapkan bahwa siapa akan jadi wali kota, siapa akan jadi gubernur. Saya tidak berani meminta karena tanggung jawabnya berat, Bapak Ibu sekalian. Berat sekali. Tadi disampaikan soal bagaimana lumat. Saya jam 5 pagi habis sholat subuh, saya cari jadi wali kota maupun jadi menteri. Saya selalu muter, cari. Kadang-kadang ketemu orang yang saya juga, kalau 5:30 di Jakarta tuh masih gelap. Tiba-tiba ada seseorang bangun matanya segini, saya kaget. Saya pikir apa, ternyata dia manusia silver yang suka badannya dicat. Nah dia kena iritasi matanya sehingga bengkak. Langsung saya bawa ke kantor saya kasih makan 3 piring habis padahal perempuan. Mungkin sudah berapa hari nggak makan. Saya bawa ke rumah sakit, ternyata dokter itu nyampaikan, untung hari ini, kalau besok saja dia sudah buta. Jadi tadi yang disampaikan itu betul di dalam oleh Gus Idam itu. Saya coba belajar itu. Kadang-kadang saya dapat uang dari kantor, tidak bawa pulang ke rumah karena habis saya bagi untuk itu. Jadi saat saya maju, saya sampaikan, ini gimana, saya bilang itu, mau suruh daftar uang duit aja nggak gablek. Ya, jadi tapi saya percaya bahwa saya dulu juga begitu saat jadi wali kota. Bahkan saat itu saya jadi PNS, kemudian saya cuti, saya cuma dapat 30% gaji. Saya bingung bagaimana makan saya. Akhirnya saya jual sawah yang diberikan orang tua saya. Demikian pula sekarang, bagaimana mau nyalon gubernur nggak punya duit. Tapi saya percaya, saya diyakinkan oleh Mas Don itu. Bu, nggak apa-apa, kita nggak punya uang, tapi Allah kita maha kaya. Ya, jadi itu yang saya yakini. Saya yakini Gus Han juga. Saya telepon, leres toh Bu. Ya Gus, mosok saya pernah bohong. Ya saya suruh budal, suruh pulang-pulang, saya juga nggak tahu. Begitu Gus. Saya enggak bisa kadang ngontrol mulut saya saat saya tiba-tiba suruh berangkat, suruh pulang ke Surabaya. Loh saya ngapain? Saya juga bingung suruh pulang itu. Mbak besok daftar, saya bingung, tak pikir daftar apa, saya bilang gitu. Ternyata saya disuruh nyalonkan gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan pernah meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk milih saya. Itu pantangan untuk saya. Karena tugas itu berat. Saya sempat berantem sebelum saat saya jadi wali kota. Kalau Khalifah Umar bin Khattab mencari warganya yang makan dengan manggul makanan yang tidak bisa makan. Saya ngomong gimana mungkin saya kuat manggul. Bawa badan saya aja berat kadang-kadang. Akhirnya di mobil saya selalu ada beras. Tapi lama-lama saya ngomong, iya yang kamu capek Risma, yang kamu bisa. Yang lain bagaimana? Akhirnya saya buat program permakanan. Saya minta RT RW mengusulkan untuk anak yatim, lansia miskin, orang cacat, orang kena TBC, orang kena kanker, orang kena HIV AIDS, kita berikan makan. Jadi itu Mbak, kemarin saya juga jadi mensos, saya perjuangkan itu untuk anak yatim, lansia miskin dan disabel. Alhamdulillah bisa diberikan setiap hari, sekarang diberikan 2 kali makan sehari. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena itu saya terus terang, oh itu artinya. Ternyata seperti itu, jadi kekuatan itu. Betul ini kekuatan sedekah, betul. Saya sering dapat honor dari kantor gitu, resmi Gus. Itu habis pulang, saya udah bawa apa-apa. Saya pulang udah bawa apa-apa. Jadi makanya kemarin juga begitu.
Tiba-tiba saya disuruh nyalon, bingung sekarang. Saya kalau sholat, ya Allah, ini gimana ini? Harus bayar saksi. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Jadi kami daftar dengan Gus Dan. Kami tahunya jam 9 malam. Besoknya disuruh daftar. Di jalan saya juga bingung. Ini ya opo gitu. Tapi insya Allah Maha Kaya. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf. Saya percaya bahwa pasti Allah akan memberikan jalan kepada saya. Meskipun saya juga nggak tahu jawabannya yang hari ini seperti apa. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya hanya mohon doanya mudah-mudahan saya kuat. Karena besok pagi saya harus ke Gresik, terus habis itu ada acara, terus saya harus ke Sumeneb. Insya Allah berat jaga amanah itu. Berat. Saya jam 2 malam saya keluar, kalau hujan saya enggak peduli. Kadang mobil saya belum datang, saya naik taksi. Sendiri, saya enggak takut. Saya ke rumah pompa sendiri, saya enggak takut. Saya jadi Menteri Sosial, naik perahu kiri kanan saya buaya, di atas ular, saya enggak takut. Saya sampaikan, waktu nutup doli pun saya sudah pamit. Kalau saya mati, insya Allah saya akan mati syahid dan nggak usah ditangisi. Dan itu selalu saya lakukan saat saya pergi ke luar Jawa. Bapak Ibu mungkin tidak pernah tahu kalau saya naik kapal, saya naik 30 jam. Saya jalan darat 17 jam, 19 jam. Kadang harus masih naik motor lagi 5 jam. Saya dibonceng sepeda motor. Saya jalani, insya Allah saya nggak takut kalau soal itu. Tapi saya tidak berani untuk meminta jabatan itu. Tidak berani saya. Karena ini tanggung jawabnya berat. Saya tidak mau suatu saat malaikat, kamu Risma gak boleh masuk surga. Karena kamu dulu waktu itu rakyatmu terlantar, kamu diam saja. Saya tidak berani itu. Karena itu sekali lagi saya tadi suruh pidato apa ini saya ya bingung, soalnya saya enggak akan kewetu itu, enggak akan keluar itu. Orang saya besok pemilihan wali kota itu yang pertama Gus, saya minta tolong sudah Gus Lutfi. Gus, saya dibantu untuk tidak jadi lu. Gimana sih Bunda ini? Ya Gus, aku takut Gus gitu. Tapi ternyata jadi juga meskipun nggak punya uang gitu. Yang kedua saya udah nggak, jadi saya kampanye terakhir yang kedua jadi wali kota, saya posisi di Jambi. Besoknya saya pulang, terus saya datang langsung ikut nyoblos. Jadi saya bagaimana meminta, saya kampanyenya justru di luar, diminta kampanye di Jambi. Kenapa? Karena saya juga takut.
ini sebelumnya ya sudah jalani aja Gus ya. Ke sana, diundang ke sana ya ke sana, diundang ke sini begitu. Saya kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. So mohon maaf saya tidak bisa ngomong apa lagi. Gitu. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.